Dulu tahu nama Selat Gibraltar cuma dari buku geografi. Nggak pernah sangka pas udah gede, alhamdulillah bisa nyebrangin selat ini. Iya, ini adalah part yang paling kita tunggu-tunggu dari Eurotrip kita kemarin. Mau nyebrang dari benua Eropa ke benua Afrika pakai ferry. Jadi kita bakalan ngelewatin Selat Gibraltar. Di part sebelumnya aku udah dokumentasiin perjalanan naik bis dari Sevilla ke Algeciras. Nah, Algeciras ini kayak port gitu di Spanyol. Untuk ke Maroko kita bisa pilih rute Algeciras Ceuta atau Algeciras Tangier. Kita pilih yang ke Tangier karena kalau ke Ceuta menurut kita tuh masih terlalu jauh di atas, sementara kita harus ke kota Marrakech yang agak ke bawah gitu ya. Nah, nggak usah pusing, Tangier nih ada yang tulisnya Tangier, ada yang nulisnya Tanger, dan pronounsnya juga macem-macem. Di sini aku bilang aja Tangier ya. Kita naik ferry Balearia dengan harga 60 euro berdua atau sekitar Rp1.050.000. Dan waktu itu aku terima tiketnya berupa email masih bahasa Spanyol loh. Terus apa sih sebenarnya yang bikin selat ini kok jadi spesial banget gitu? Oke, aku ceritain sambil nanti aku insert potongan hasil googlingan aku ya. Yang pertama, ini salah satu waterways yang paling sibuk di dunia. Yang kedua, di perjalanan nanti kamu bisa lihat Eropa ada di sebelah kamu dan Afrika di sisi sebelahnya. Jadi kayak Eropa di tangan kiriku, Afrika di tangan kananku. Seru banget kan, apalagi buat foto-foto. Yang ketiga, kalau kalian cari di Google siapa sih yang memiliki atau menguasai wilayah Selat Gibraltar ini, pastinya Spain sama Maroko dong karena kan mengapit selatnya. Tapi selain itu, ini ternyata sepersekian bagiannya tuh juga dimilikin oleh UK. Kaget nggak sih? Emang si UK ini suka rada-rada ya. Jadi ini tuh salah satu British Overseas Territories. Keunggulan berikutnya adalah soal faunanya. Jadi tuh tiap tahun jutaan burung yang lagi bermigrasi tuh terbang di atas perairan ini. Terus kalau kalian beruntung kalian juga bisa lihat dolphins di bay-nya. Tapi karena aku naik ferry kapal besar, jadi aku nggak kelihatan. Nah kalau kalian berminat untuk explore kecantikan faunanya, itu tuh banyak tour-tour yang menggunakan kapal kecil, jadi kayak sailing tour gitu. Ini bagian dalam ferry-nya ya. Aku juga nanti bakal tunjukin ada sebuah ruangan yang dijadiin seperti kantor imigrasi. Seperti kapal feri pada umumnya, muatannya tuh ya ada mobil, ada juga yang manusia yang tidak bawa mobil seperti aku ini. Dan untuk yang orang-orang kayak aku ini, ruangannya tuh sangat luas. Jadi kayak kalian mau duduk di mana aja bisa. Ini kantor imigrasinya untuk masuk ke Maroko dan nanti kita tuh ngisi formulir ya kayak gini. Jadi untuk masuk ke Maroko itu paspor kita diperiksanya di atas kapal, tepatnya di ruangan tadi. Mendingan tuh ngantri di deket-deket ruangan karena kalau nanti pas kapal udah jalan tiba-tiba tuh udah rame aja gitu. Kita naik kapal ini awal-awal dan kita rasa sepi banget, ternyata setelah kita tuh jalan-jalan kemana-mana menikmati pemandangan di dek atas, pas kita turun lagi tuh udah pada ngantri di depan kantor imigrasi tadi. Tips juga nih buat yang mau naik ferry ini, please spare waktu lebih karena kapalnya super ngaret pakai banget. Jadi di tiket kita tuh harusnya berangkat 13.01. Kenyataannya tuh jam setengah 3-an, 14.30, 14.40-an gitu baru dia jalan. Jadi diperkirakan banget kalau kalian mau ke Marrakech. Karena begitu nanti sandar di Maroko, untuk ke Marrakech itu masih ada perjalanan yang jauh lagi. Apalagi kalau kalian mau pakai kereta ya, please spare waktu. Dan jangan lupa juga hitung adanya perbedaan waktu antara Spanyol dan Maroko. Sambil aku cerita, aku akan kasih klip-klip video pemandangan selama di kapal yang mana Masya Allah, Alhamdulillah cantik banget. Rasanya tuh bener-bener seneng, aku lagi bye-bye Eropa kayak gitu. Dan kayak pengalaman yang beda aja. Ini adalah posisi kita di peta beberapa saat setelah kita meninggalkan dermaga. Kalau ditanya gimana ini goyang-goyang gak, bikin mabok laut gak, aku mohon maaf dulu, aku mungkin tidak bisa menjawab secara objektif karena aku anaknya gak mabok lautan gitu loh. Jadi aku chill aja walaupun naik ferry atau naik kapal yang lebih kecil dan goncang-goncang tuh aku malah tanda kutip suka gitu loh. Tapi kalian mungkin bisa menjawab sendiri dengan melihat video yang aku tayangin. Ini kelihatan banget kayak stabil, nggak gerak-gerak yang kayak naik turun gitu ya, nggak berombak.
Nah, cuma di deket-deket menjelang bersandar di Maroko, di Tangier, itu tuh nanti videonya akan kelihatan lebih naik turun gitu loh permukaannya. Tapi so far menurutku sih masih bisa dilalui. Dan jika dibandingkan dengan rasa pengalamannya melihat kita berada di tengah Afrika dan Eropa, itu semuanya menurutku jadi terbayar, oke? Hampir di seluruh perjalanan kita di dek yang paling atas ini untuk melihat pemandangan, begitu juga dengan mayoritas orang lainnya. Nah, saran kita kalau misalnya kalian pengen ke atas, siapin jaket karena anginnya super kencang. Sambil kalian lihat-lihat videonya, aku mau ceritain tahapan ketika nanti sudah masuk di Maroko. Tadi kan udah diperiksa tuh paspornya di atas kapal pada saat kita lagi perjalanan. Nanti begitu turun, kita tuh turunnya kayak dijemput bis gitu loh kalau kita adalah penumpang sendiri tanpa mobil gitu ya, hanya manusia aja, hanya bawa diri. Itu tuh kita bakal dijemput naik bis. Ya anggapannya kayak kalau kita landing di Terminal 3 tapi tuh parkir pesawatnya tuh jauh dari gedung, kita kan dijemput bis. Nah kayak gitu. Nah sebelum naik ke bis itu kita akan diminta lagi paspornya, tapi hanya untuk dicek aja udah ada capnya atau belum nih. Kalau udah berarti udah diperiksa di atas. Nah ini udah mau sandar nih, aku mau tunjukin. Kelihatan ya permukaannya lebih naik turun daripada tadi waktu masih di tengah, itu lebih stabil perjalanannya. Di sini lebih kayaknya lebih berombak ya, tapi so far masih nyaman sih kalau buat aku. Nah di scene inilah kalau kalian lihat di kanan itu daratan atau dataran Afrika dan di kiri itu adalah Eropa. Ini kita udah mau sandar dan di Maroko ada tulisan Arab Allah di bukitnya, Masya Allah cantik banget. Sambil nunggu bersandar, aku mau ceritain gimana prosesnya biar bisa sampai ke Marrakech. Jadi kalau Maroko atau Moroko adalah negaranya, sementara tujuan kami waktu itu adalah ke kota Marrakechnya. Oke, jadi pertama setelah sandar di Tangier, dari Port Tangier kami perlu ke stasiun Tangier. Yang mana itu tuh gak deket, waktu tempuhnya sekitar 1 jam lebih, hampir 1,5 jam menggunakan bisa taksi atau bis. Nah setelah sampai di stasiun Tangier, kita perlu naik kereta cepat sampai ke kota Casablanca. Nah waktu itu kita nyari-nyari dari Casablanca ke Marrakech itu gak ada kereta cepet, adanya kereta biasa, kereta lokal. Nah itu tuh seru banget deh, soalnya menurutku lebih bersih KAI. Jadi memang perjalanannya cukup panjang, tapi kita sengaja pilih rute ini supaya semakin explore daerah tujuan kita dan bener-bener nyobain semua moda transportasi. Dari dek yang atas kita bisa jalan ke depan terus turun ke bawah sini yang view-nya lebih oke lagi dan ada kursinya yang bener-bener menghadap ke laut. Jadi cakep banget, sayangnya ini udah proses sandar. Dan ini dia portnya seperti ini. Terus ini adalah mobil-mobil yang ikut masuk ke ferry tadi. Kita nih lagi nunggu aba-aba untuk keluar dan ini kita masuk ke bis yang akan menghantarkan ke gedungnya. Gedung dari port itu ya, kayak gini bentukannya. Sepi. Kita milih naik bis karena ini ada barengannya juga. Kita jadi temenan sama turis dari Jepang, seru banget. Terus kalau mau naik bis kita harus jalan keluar, memang agak jauh. Kalau kalian bawa keluarga atau mungkin lagi capek dan kurang fit, lebih baik naik taksi aja, harganya masih reasonable. Nah ini kita udah di dalam bis dan waktu naik bis ini menurut aku seru dan lucu banget. Jangan kaget yang sebelumnya dari Eropa, sekarang tiba-tiba vibe-nya berubah, lebih energik menurut aku ya. Lebih rame suasananya, kayak orang tuh kayak emang ngomongnya tuh gede ya, tapi bukan marah. Jadi kayak seru aja gitu, wow di dalam bis. Tapi sumpah mereka helpful banget. Kayak ini nih, ini aku pengen banget ngevideoin bagian laut, tapi aku duduknya tuh nggak di sisi jendela dan ini dibantuin orang. Aku udah takut tadinya, takut handphoneku diambil, tapi enggak, mereka beneran tulus. Dan bagus banget ya pemandangannya. Jadi Tangier ini tuh juga sebenarnya salah satu spot wisata di Maroko, tapi sayangnya aku nggak nginep di sini, aku langsung ke Marrakech.
Anyway, kalau kalian bawa kopernya gede banget atau banyak, atau mungkin kalian bawa anak dan riweh, tidak disarankan naik bis ini karena ini beneran kayak metro mini, umpel-umpelan dan kurang nyaman, bukan yang kayak bis Damri gitu ya. Jadi sebaiknya naik taksi kalau memang tidak berjiwa petualang. Tapi kalau mau dicoba silahkan, ini rutenya seingat aku namanya bis I3. Ini aku udah di stasiun dan aku akan cerita banyak di part berikutnya soal Maroko. Karena aku dengar dari beberapa anak internasional, mereka ngerasa kalau ke Maroko tuh dirasisin secara verbal, dimana aku nggak ngalamin itu sama sekali, justru kebalikannya sering dibantu. So kita cerita-cerita lagi di part selanjutnya ya, bye!